Dan sebelum kita masuk di renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Satu minggu lamanya, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, siang dan malam, memelihara kami, melindungi kami, menyertai kami dalam segala aktivitas kami, dan mencukupkan segala apa kebutuhan kami, baik secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani. Ini kami saat ini masing-masing datang di hadirat-Mu, sujud di hadapan-Mu. Ini kami sangat tidak layak, pantas ada di hadapan-Mu. Karena kami hanya manusia yang hina, berdosa, buta tuli telanjang, dari antara manusia pendosa yang telah pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami mohon berbelas kasihan dan ampunilah segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik yang secara sengaja maupun yang tidak. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus, dan urapilah kami, sehingga apa yang Engkau perkatakan dengan kebenaran firman jadi pedang bermata dua dalam menjalankan hidup keimanan kami kepada Engkau di tengah dunia yang saat ini. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman-Mu, dan kami hanya manusia yang hina, buta tuli telanjang, yang tidak tahu apa-apa. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, urapilah bibir dan lidah kami, berilah kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bukan kami lagi yang berkata, tetapi Engkau yang akan menuntun dan membimbing dan memelihara apa yang harus kami katakan lewat kebenaran Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami perkatakan bisa menjadi pedang bermata dua dan ibarat lidah-lidah api yang membangkarkan segala kuasa kegelapan. Dan ini kami semua, beri kami hati yang senang, sehingga bisa kami menangkap dan menjadi pelaku firman-Mu. Segala kesibukan, pikiran, hati, terlebih secara jasmani, yang menjauhkan kami untuk fokus dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan segala yang menghalau dan menghalangi kami. Kuasa gelap-gelapan, roh penghulung di udara, kami seiman, kami seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan kami mohon tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu yang melingkupi kami, masing-masing pribadi, anak-anak-Mu, di mana saja kami berada pada malam hari ini. Di malam hari dan tiang api di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami, kami hanya tinggal diam di dalam perlindungan-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Dan sekarang mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu. Dari kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau kita sudah dapatkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bacakan di dalam hati. Dengan judul berjaga-jaga. Yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Keempat, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ketujuh,
Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketongkan pengharapan keselamatan. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, dan salam Elohim buat mempelai-mempelai Kristus, dan salam Elohim buat ketiga pasukan. Terlebih saya mewakili kami dari ketiga pasukan, menyapa penonton yang ada di live stream YouTube kami. Selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan saya yakin kebenaran firman Tuhan ini kita sudah menjadikan darah daging kita sebagai orang percaya. Bahkan di akhir-akhir zaman ini, hampir setiap hari kita selalu mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Dari judul yang kita bacakan tadi, berjaga-jaga, dan setiap hari bahkan bisa kita katakan kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada diri kita sendiri, sampai 5-10 kali berjaga. Jadi saya di sini hanya mengingatkan apa yang diingatkan kepada kita oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti bahwa ini tentang zaman dan masa. Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Inilah seorang yang dipilih Tuhan, Paulus. Dia memberitahukan kepada anak-anak Tuhan, siapapun dia, walaupun ada perbedaan bahasa, kulit, dan lain-lain sebagainya, tapi di sini kita sebagai orang beriman yang seiman, seroh, sefrekuensi, dikatakan saudara-saudara. Berarti sama seperti saat ini kita semua di dalam Tuhan bersaudara. Kita tidak istilah memilih warna kulit, bahasa, dan alasan-alasan yang bisa kita tangkap untuk sementara yang membuat kita tersanjung. Jadi pasti dajan dan masa dahulu kala kita yang sudah mengerti, pasti kita tidak mempunyai pilih kasih. Kita semua manusia ciptaan Tuhan hanya bersaudara karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang diingatkan oleh si Paulus ini untuk terutama berjaga-jaga tentang menilai zaman dan masa. Karena zaman dan masa itu sama seperti perjalanan perputaran jam atau perjalanan setiap hari. Nah, mulai misalnya Minggu, Senin sampai Sabtu. Kembali lagi ke Minggu. Dan sampai seterusnya sehingga minggu kali minggu menjadi, bisa dihitung menjadi bulan, bulan kali bulan menjadi tahun. Nah, itu gambaran dari zaman ke zaman atau masa ke masa. Misalnya mulai jam 6, terus jam 12, kembali lagi jam 6 lagi, dan itu saja dia berputar-putar terus. Tapi apa kita merasakan bahwa sebenarnya kita sudah jauh menjauhi zaman yang sebelumnya tadi. Entah berapa jam, 24 jam kita sudah melewati, berarti satu hari satu malam. Nah,
Yang kita lihat hanya mulai jam 6 sampai jam 6 lagi. Ya, berputar-putar terus. Nah, itulah yang harus kita diingatkan saat ini oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa perputaran kehidupan manusia di dunia ini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tanpa terasa kita ini mulai dari remaja dibaptis, dan tanpa terasa kita merasakan umur yang 60 tahun ini, sekian ini, hanya kita merasa satu hari. Nah, sehingga bisa kita tidak merasakan bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kita diingatkan bahwa tentang zaman dan masa. Begitu pula tentang kebenaran firman Tuhan. Dari zaman Perjanjian Lama, zaman Nuh, zaman Lot, banyak sekali kisah dan sejarah yang sudah dituliskan bangsa Israel, bagaimana penyertaan Tuhan. Dan itu zaman dan termasuk masa. Artinya masa-masa itu, zaman-zaman itu ada masa-masa penghakiman, penghukuman, karena mungkin lalai mereka terbuai dengan zaman tersebut, dengan keinginan mereka. Sehingga timbul yang dikatakan masa, sama seperti satu masa, dua masa, setengah masa. Nah, itulah gambaran dari masa. Artinya kita diingatkan juga Bapak. Berarti semua yang sudah tertulis ini di Perjanjian Lama akan terulang zamannya dan masanya, waktunya. Dan kepada kita tidak perlu dituliskan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Apa yang perlu ditegaskan oleh Paulus di sini? Artinya, bukan dia menegaskan supaya kita ini mengetahui zaman dan masa berkat atau sandiwara atau mencari pembenaran. Tapi tentang hari kedatangan Tuhan. Karena Tuhan sudah turun ke dunia, naik ke surga, dan dia sudah memberitahukan kita. Dan kita sendiri bisa mengatakan dan mempercayainya, mengimaninya bahwa dia sudah berjanji akan kembali. Dan ketika aku kembali, apakah aku mendapatkan iman di bumi? Nah, kadang kita lalai untuk memikirkan bahwa Tuhan itu datang, turun lagi ke dunia ini, tapi bukan lagi untuk menebus dosa. Nah, makanya diingatkan zaman ke zaman, masa ke masa. Dan ini yang ditegaskan kepada kita, bahwa Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada malam hari. Berarti tanpa disangka-sangka. Nah, kepada kita yang bisa menilai zaman dan masa, yang sudah percaya kepada Tuhan, pasti kita bisa mengerti dan kebenaran firman Tuhan. Segala tanda-tanda zaman-zaman kedatangannya kita sudah tahu. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, berarti tidak kita terlibat bahwa termasuk sebagai golongan pencuri. Karena datang seperti pencuri malam hari. Kalau malam hari itu ya biasanya secara manusia jasmani, pencuri itu bereaksi karena tidak ketahuan dan orang sudah ketiduran. Jadi bebas mereka melakukan apa saja. Sehingga susah untuk mereka itu ketahuan. Nah, itu gambaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda menilai keadaan zaman. Apakah Tuhan itu sudah datang? Yang diingatkan oleh Paulus ini seperti pencuri. Apa tanda-tanda yang dikatakan? Ada beberapa kitab dari Perjanjian Lama sudah diberitahu kepada kita apa tanda-tanda. Dan di Perjanjian Baru lebih ditegaskan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Dan itu sudah kita jalani beberapa tahun, beberapa masa. Itu yang dikatakan zaman dan masa. Pengulangan zaman itu dan masa itu sudah kita jalani sampai saat ini. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, di sini diibaratkan, apabila mereka mengatakan siapa mereka ini, tadi kita sudah berbicara bahwa kita semua manusia hanya bersaudara. Kenapa di ayat yang ketiga ini ada mereka, ada kita? Sepertinya
kurang lebih katakan begitulah. Tentu kita mempertanyakan, apa artinya mereka? Berarti ini mereka yang tidak menilai keadaan zaman dan masa dan tidak berjaga-jaga. Artinya mereka menilai zaman dan masa untuk mengejar cita-cita secara manusia jasmani ini. Di situ mereka menghabiskan waktu untuk mencari apa yang ada di dunia ini. Sehingga bagi mereka tertuju kata mereka ini. Mengatakan semua damai dan aman. Semua damai dan aman. Nah, itu terjadi bukan dari orang lain, tapi dari kita antara manusia yang percaya, yang tidak percaya, sudah mulai kelihatan. Sedikit-sedikit sudah mulai beberapa persen kelihatan. Karena ada istilah mereka yang mengatakan, dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Berarti Tuhan itu memberkati. Tuhan itu penolong dan sahabat. Sekalipun kita melakukan dosa, dia sudah mati, kita masuk surga. Nah, ini yang dikatakan tergolong dari kata mereka. Memang mereka membahas kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka mempergunakan untuk memuaskan keinginan daging mereka supaya mereka itu tidak bisa dibukam oleh seseorang yang tidak tahu menahu kebenaran firman Tuhan. Nah, diingatkan di sini, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, digambarkan di sini seperti seorang perempuan yang hamil. Nah, seorang perempuan yang hamil biasanya kita bisa mengetahui bahwa 9 bulan baru dia melahirkan. Nah, kalau seorang perempuan yang hamil saja kita gambarkan, bisa dia mengatakan waktu melahirkan 9 bulan. Itu belum tentu. Bisa lebih 9 bulan, apakah 1 hari atau kurang, tidak bisa dipastikan. Nah, seperti begitu juga kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu, dia datang bersama-sama dengan kita. Dan kita bertemu di udara. Kita saling menyapa. Dan kita yang mengetahui, artinya kita tidak merasa dunia ini aman-aman dan damai. Jadi, kebanyakan, lebih banyak yang mengatakan, ini masih damai. Sehingga yang mengatakan itu semua, itu tidak benar. Nah, yang terjadi, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, dari kedua pemahaman atau golongan kita pada tahun-tahun sebelumnya, berarti siapa yang akan ditimpa oleh kebinasaan? Apakah kita atau mereka? Kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang dan kita merasa dunia ini tidak baik-baik saja dan tidak aman. Nah, buktinya terbukti. Nah, sementara yang mengatakan aman dan baik-baik saja, tidak ada kebinasaan, malah kecanggihan, akhirnya semakin mereka membiarkan itu, semakin terjadi kebinasaan dan kehancuran. Nah, di situ Bapak Ibu kita diingat kesan ini. Kita tidak bisa menilai diri orang lain dan siapa saya dan saudariku. Kita sendiri bertanya di dalam hati kita. Apakah saya ada di posisi ini sampai saat ini Tuhan Yesus? Dan pertahankan saya untuk memperjuangkan supaya jangan saya sampai keluar dari golongan yang bisa menghitung zaman dan masa dan bergabung dengan golongan yang dikatakan mereka. Diteruskan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, diteruskan lagi di sini Bapak Ibu. Orang yang berjalan di dalam kegelapan diumpamakan secara manusia jasmani. Berarti bisa tersungkur jatuh dan bisa mungkin celaka karena tidak ada terang. Nah, itu secara jasmani. Nah, sedangkan kita yang dimaksud dengan hidup dalam terang adalah kita yang sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun manusia sesama kita mengatakan kamu sesat, mana mungkin Tuhan turun di dunia memakai manusia. Tuhan itu turun datang dari awan-awan berserta para malaikatnya. Dan di situ nanti kita semua akan diangkat, dijemput. Nah, itu gambaran Bapak Ibu
seperti kalau kita mengartikan akan hal itu seperti kegelapan. Mereka mengatakan itu supaya kita tidak mengetahui. Padahal karena kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa tanda-tandanya sudah terjadi, berarti kita tidak tertipu oleh mereka menjadi kelompok pencuri, kelompok si jahat yang merasa aman-aman saja karena kenikmatan dunia ini. Jadi kita di sini dikuatkan kembali bahwa kita yang sudah bisa menghitung dan menilai keadaan zaman saat ini, keadaan masa yang sudah terjadi. Berarti kita ini adalah tidak tergolong dalam kawanan pencuri atau golongan mereka. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, sekalipun kita sama-sama mengatakan firman Tuhan, mengutip kebenaran firman Tuhan, tapi mengutip untuk memutarbalikan. Mereka memakai firman Tuhan dan kita juga memakai firman Tuhan. Namun, yang tidak bisa membedakan, mereka mengutip bahwa firman Tuhan sudah mengatakan di hari-hari terakhir itu banyak nanti nabi-nabi palsu yang menyamar untuk menyesatkan pilihan-pilihan itu yang diurapi. Dan mereka itulah penyesat itu sebenarnya. Seakan-akan kebenaran itu berpihak kepada mereka. Nah, ini yang berbahayanya ketika kita tidak bisa membedakan karena mereka mengutip firman Tuhan. Kita juga mengutip firman Tuhan. Dan kita menyaksikan akhir zaman. Dan mereka juga menyaksikan akhir zaman. Namun hanya dibolak-balikan. Nah, disitulah kita bisa mengetahui, Bapak Ibu. Karena yang tertipu adalah sudah tercatat. Yang mereka katakan akhir zaman sudah tercatat. Yang kita katakan juga akhir zaman sudah tercatat. Namun, apakah dari antara akhir zaman yang dikatakan oleh kedua golongan tersebut, apakah sudah terjadi tanda-tanda akhir zaman yang sesungguhnya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Nah, disitulah kita bisa berjalan. Sehingga, oh ini yang benar dan ini yang salah. Kalau kita tidak bisa mengetahui, berarti kita bisa tertipu oleh mereka. Bagaimana bisa mengetahui? Karena kita berjalan di siang hari. Siang hari, kebenaran firman Tuhan. Artinya, kegelapan. Artinya, mengatakan firman Tuhan, tapi tubuh jiwa, segala kekuatan kita ini tertuju kepada keinginan daging. Ah, itu dalam kegelapan. Sama-sama mengutip firman Tuhan. Dan kita saat ini, saya yakin, sudah ada di dalam terang. Bagaimanapun mengatakan ini itu, kita sudah tahu. Karena ada pedoman kita, tanda-tanda kedatangannya. Diteruskan di sini. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita lagi diingatkan kembali, berjaga-jaga akan hal ini yang memutar-mutar balikan, mencopot-copot. Dan yang mereka katakan sudah tercatat. Dan yang kita katakan sudah tercatat. Namun, bagaimana kita bisa membedakannya? Bahwa mereka itu adalah nabi-nabi asli atau nabi palsu. Dia mengatakan akhir zaman, ya benar. Dia kutip, benar. Dia bahas, benar. Nah, makanya diingatkan, berjaga-jaga dan sadar. Berarti sadar, seperti sadar ini seperti orang kesurupan. Ya, artinya sadar, jangan terbuai dengan keinginan dunia yang mengatakan mengutip firman Tuhan baik-baik saja. Ini suatu jalan Tuhan untuk memberkati kita. Kita dibayar, terus kita nanti tidak kena penyakit lagi, dibayar lagi. Itulah berkat Tuhan bagi kita. Nah, makanya kita tertidur akan tawaran-tawaran itu. Makanya firman Tuhan mengatakan, sadar, kamu itu sedang tertidur, ditidurkan oleh dunia ini. Beserta kenikmatannya. Jadi sadar, berjaga-jaga. Kita sudah mengerti tanda-tandanya. Dan kalau sudah terjadi tanda-tanda kedatangannya, berarti tidak lagi semakin baik-baik saja. Jangan sampai tertidur, tapi sadar. Artinya, ya mungkin kurang lebih ya kalau kita dikatakan ya seperti agak-agak mau tertidur dengan keinginan daging, kenikmatan, tawaran dunia ini, ketertarikan secara jasmani, ya kita disadarkan sadar. Jadi itu yang diingatkan kita. Walaupun mereka mengatakan kepada kita juga, sadar, kamu ini berkat Tuhan. Jadi bisa juga mereka memakai kata sadar, tapi apa yang menjadi pegangan kita sebagai orang yang berjalan di siang hari atau yang berpedoman dengan kebenaran firman Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus adalah segala sesuatu ada tanda-tandanya. Ketika tidak terjadi
tanda-tandanya. Berarti walaupun dia mengutik semua kebenaran firman Tuhan, itu berasal dari nabi palsu. Diteruskan. Sebab mereka yang tertidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Nah, ini digambarkan bahwa pada umumnya manusia ini hanya yang tidur itu sewaktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Artinya ini adalah keduanya. Secara jasmani dan secara rohani. Artinya mereka tertidur dengan kenikmatan dunia ini. Dan roh mereka bukan mabuk jasmani, mabuk rohani di waktu malam. Sehingga yang mereka perdebatkan adalah kebenaran firman Tuhan, memutar balikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi Tuhan itu hanya maha pengasih dan pengampun penyayang. Tapi di sisi lain mereka tidak membahas bahwa dia itu akan menghakimi dan menghukum dan membalaskan sesuatu yang diperbuat, istilah Tuhan. Mereka tidak sering membahas itu, tapi hanya maha kuasa, maha pengasih, penyayang, dan hanya dengan bertobat, kudus, masuk surga. Nah, inilah yang harus kita waspadai lagi Bapak Ibu. Sehingga ini adalah mabuk rohani. Kalau dikatakan ini sudah mulai iman yang keliru. Kalau mabuk jasmani mungkin bisa, ya taruhlah satu hari satu malam mungkin bisa sadar ya waras kembali. Tapi kalau mabuk rohani ini sangat berbahaya. Nah, seperti itu kurang lebih katakanlah ciri-ciri orang yang mabuk rohani, mengutip firman Tuhan, setiap perkataan diikat dengan firman Tuhan supaya orang sangat percaya. Padahal tersembunyi bahwa dia sedang tertidur dan sedang mabuk rohani. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirah iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Di sini lagi kita diingatkan kembali bahwa kita harus sadar. Karena kita siang hari, artinya kita sudah ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ada yang menjadikan kita, kekuatan kita yang membuat kita yakin bahwa hari Tuhan itu sedang terjadi. Ada yang menjadi baju zirah kita adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tahu bahwa ini sudah terjadi dan ini sudah terjadi. Sehingga itu yang menjadi keselamatan, ketopong kasih dan pengharapan keselamatan kita. Sehingga kita tidak mudah mengatakan dan itu tidak benar. Nah, karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Tuhan kita. Karena bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya gelar atau mobil atau lain-lain. Tapi di sini tidak dibahas alasan secara jasmani. Tapi ini karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Nah, kita bisa tahu Bapak Ibu, apa perbedaan yang ada dalam kegelapan yang menganggap baik-baik saja dunia ini beberapa tahun sebelum ini, dan kita yang berjalan di siang hari yang menganggap tidak baik-baik saja, sadar dan berjaga-jaga. Sudah ada baju zirah kita, kasih, ketopong kita, pengharapan keselamatan. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan, tanda-tanda hari kedatangan Tuhan. Itu yang menyelamatkan kita. Sehingga kita terbebas. Apapun sebelah sini, sebelah sana, terjadi apapun, kita sudah lewat. Kita sudah keluar. Sehingga kita mendapat keselamatan. Dan itu bukan karena jabatan kita. Bukan karena kita bisa menghitung, mengutip firman Tuhan, menghafal, membaca. Tapi karena Allah. Jadi yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjajakan, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan dia. Karena itu nasihati seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita diingatkan di sini Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itulah yang sudah mati, diingatkan kembali. Dari zaman dahulu kala, Tuhan Yesus 2000 tahun lebih, ia sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Artinya, dalam segala hal, kita harus melibatkan Tuhan. Kadang dalam pribadi saya, dan kurasa ini tidak terjadi kepada saudari. Kadang sering kalau ada mungkin yang tidak saya merasa itu kesakitan, penderitaan, kadang lalai. Saya sendiri lalai Bapak Ibu. Lalai untuk berjaga-jaga
untuk hidup bersama Tuhan. Agak-agak tertiru seperti, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi ketika ada penderitaan, mungkin ada sakit penyakit, ada masalah, mungkin ya baru tersadar kembali. Nah, itulah cara Tuhan kepada kita. Nah, yang diingatkan Tuhan adalah baik kita suka, duka, kita harus hidup bersama dengan Dia. Artinya segala sesuatu kita libatkan Tuhan, dan jangan hanya melibatkan secara perkataan, tapi kita yang mengandalkan kekuatan kita. Tapi biarlah terjadi sesuai dengan kehendaknya, dan kita saling menasihati sesama kita dan saling membangun, bukan saling menghakimi, bukan saling memutarbalikkan kebenaran, sehingga berkat kita putarbalikan itu kutukan. Nah, bukan itu membangun, tapi mematahkan iman sesama kita. Namun di sini diingatkan kepada kita bahwa membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di sini Bapak Ibu kita harus diingatkan bahwa dalam menasihati seorang akan yang lain ini, kita harus membangun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengatakan, saya yang beriman, dan saya yakin Tuhan beserta dengan saya. Ya, tapi sebelumnya kebenaran firman Tuhan sudah memperingatkan, berjaga-jaga. Nah, ketika Tuhan memperingatkan kita, misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu, mungkin susah ditangkap kalau hanya aku bahas seperti ini. Misalnya, dikatakan di kota ini akan terjadi ini. Terus, mungkin ada seseorang anak-anak Tuhan yang ada di kota itu. Terus, dia sudah mendengar dan berkata, saya beriman. Nah, apakah itu seorang yang percaya atau yang melanggar? Artinya itu keras kepala. Sudah diberitahu, malah dia mengandalkan iman. Nah, makanya Tuhan Yesus memakai anak-anaknya untuk memberitahu supaya kamu diselamatkan, bukan untuk melanggar. Jangan kita pergunakan kebenaran firman Tuhan tadi membungkus kekerasan hati kita ini. Seakan-akan kita terlihat yang benar. Nah, yang melihat bisa tertipu Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu ada dalam pasukan ini. Sekitar mulai 3 minggu ada dalam pasukan ini Bapak Ibu. Dan ini sudah makin berbahaya, sudah menjadi harimau hitam. Aku harus katakan, sudah ada dalam pasukan, ketiga pasukan. Dan saya ini tidak berani mengatakan di pasukan ini, di pasukan ini. Kecuali kalau ada yang menafsir dan menanggapinya, memang kelihatan. Ada yang menanggapi dan kurasa itu nambah dosa saja. Berbeda tafsiran secara jasmani dan secara rohani. Belum tentu tidak sesuai. Akhirnya nambah dosa. Nah, itu cara-cara si jahat tadi Bapak Ibu memakai kita. Makanya kita disadarkan. Kita akan disadarkan. Artinya, dalam menasihati seorang akan yang lain, harus saling membangun. Jangan saling menghakimi dan membangun menurut kita, tapi seperti yang aku katakan tadi. Nah, coba kepada orang-orang mereka yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak memperingatkan mereka. Dan walaupun mereka mendengar, mereka menghujat. Nah, akibatnya kebinasaan. Nah, sedangkan kita diingatkan, nah, kita tidak menghujat, tapi kita keras kepala. Mengatakan, saya ini Tuhan beriman. Nah, sementara Lot saja disuruh keluar, kenapa dia tidak memakai alasan seperti itu? Nah, dalam beriman ini yang dikatakan oleh Paulus lagi, bahwa memang saya akan bersaksi. Mereka sangat giat dan sungguh-sungguh kepada Allah, tanpa pengertian yang benar. Dan itu banyak yang terjadi Bapak Ibu, tanpa pengertian yang benar. Namun, saya di sini tidak menunjukkan kepada semua orang, tapi kepada diri saya sendiri. Dan itu banyak yang akan terjadi Bapak Ibu. Beberapa hari ini sangat banyak yang menakutkan secara manusia jasmani. Ya. Di alam roh itu sangat bahaya sekali si jahat itu Bapak Ibu. Dia sudah melebarkan di seluruh muka bumi ini jaring seperti jaring laba-laba. Tapi dia itu seperti tipis, seperti bagaimana ya, lemak. Tapi dia itu bisa seperti lengket pulut Bapak Ibu, terlengket. Dan banyak manusia yang sudah
dicarinya seperti itu Bapak Ibu, dengan cara seperti itu. Nah, makanya saya katakan dalam ayat yang ke-11 ini kita membangun biar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ketika sudah diingatkan, berarti itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, ketika kita nanti terjadi sesuatu, nah siapa yang salah? Kan kita itu berbeda dengan mereka. Sedangkan mereka walaupun diberitahu, mereka tidak percaya. Ya, sementara sebelumnya kita sudah mengetahui dan percaya. Nah, kenapa kita melanggar? Nah, ini yang bahayanya. Karena itu nasihati seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Dan saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Manusia yang buta tuli telanjang dan berdosa dari antara pendosa. Banyak kekurangan dalam menyampaikan, dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang akan berbicara di dalam hati kita masing-masing, anak-anaknya, baik yang ada di Jum dan di luar sana. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, baik yang ada di Jum dan di luar sana. Tanpa saya sadari, mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan, menusuk, tersinggung. Ya, mohon maafkan saya manusia yang berdosa ini. Namun setidaknya kita bertanggung jawab untuk saling mengingatkan, saling menasihati seorang akan yang lain. Jadi saya mohon dimaafkan kalau memang ada yang kurang berkenan. Jadi yang penting saya bukan menghakimi dan bukan merasa benar, tapi hanya mengingatkan dan menyampaikan. Dan demikian firman Tuhan. Dan biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dan mari kita semua bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu. Dari awal ibadah kami, pertengahan, hingga sebentar lagi kami akan akhiri. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terlebih membimbing lewat kebenaran firman. Setiap saat, setiap nafas, setiap langkah Engkau mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, berdoa dan sadar akan keadaan, zaman dan masa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik kepada kami, memperingatkan kami setiap saat. Kami ini yang sering lalai dan menjauh dari kebenaran. Banyak sekali pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Kami mohon, ini kami semua, Engkau mengetahui kami anak-anak yang memohon pengampunan. Ampunilah kami dari segala kesalahan pelanggaran kami, dari kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Dan kami mohon, mengundang Roh Kudus-Mu, masuklah di dalam hati kami. Ajarilah kami, pimpin dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti di bumi dan seperti di surga. Dan biarlah Engkau yang akan menguasai, memerintah di dalam hidup kami anak-anak. Saat ini Tuhan Yesus sedang terjadi di muka bumi ini penghakiman, penghukuman, pembalasan menggenapi kebenaran firman. Banyak terjadi. Ketujuh cawan murka, 7 malapetaka sedang terjadi di belahan dunia ini. Yang kami, Engkau mengetahui semua anak-anak yang setia taat kepada Engkau. Terlebih yang sudah Engkau menteraikan. Tuhan Yesus, di mana saja kami berada saat ini. Yang ada di Jom, di luar sana, di belahan dunia ini. Engkau mengetahui mereka. Jauhkanlah mereka dari segala apa yang terjadi di muka bumi. Baik malapetaka, cawan murka, terlebih kuasa-kuasa jahat yang memakai segala apa yang kami beli, apa yang kami gunakan untuk menghancurkan tubuh, jiwa kami. Terlebih-lebih racun yang terlihat dan tidak terlihat, virus yang terlihat, yang tidak terlihat, apapun Engkau benteng semua anak-anak Tuhan Yesus. Di kota-kota mereka, di jalan-jalan mereka, di tempat mereka, di halaman-halaman mereka, di mana saja mereka menginjakkan kaki. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu yang melingkupi kami
di malam hari, dan tiang awan di siang hari. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Dan jadikanlah kami semua di sekeliling kami menjadi terang dan garam dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa tersadar dan bertobat mencari kebenaran. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa. Doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Selamat malam. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Jelas selesai, Bu Chan? Sangat jelas, Bapak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak. Dan sebenarnya ya, tidak ada yang saya katakan yang dirasa ya seperti baru. Karena kita sudah beberapa tahun ini, setiap saat, setiap nafas, kita selalu mengingatkan bersama kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, bahwa berdoa dan berjaga-jaga, dan kita sudah mengetahui semua bagaimana keadaan zaman dan masa apa yang kita sedang jalani ini, apakah masa Yobel, masa pemberkatan, atau masa Antikris, atau masa Abadul. Ya, kita sudah tahu sebenarnya ya, hanya mengingatkan ya, berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Yang saya ingatkan di sini, kita anak-anak Tuhan, di ketika pasukan ini terutama seperti jatuh bangun ya, ada yang seperti jatuh bangun tanpa terasa, ada yang tanpa sadar bahwa ya terikat lagi dengan keterikatan dengan keadaan jasmani. Ini yang sering terjadi di ketika pasukan ini, Bapak Ibu, yang aku lihat ya. Suatu nanti berapi-api, dan hanya seketika itu nanti, padahal itu mungkin suatu cobaan. Dan cobaan itu bukan yang tidak bisa dilewati sebenarnya, karena hanya secara jasmani. Nah, ada terjadi kejatuhan karena mengandalkan yang bisa terlihat. Kalau tidak terlihat berarti mana ada iman. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan yang kedua, saat ini dunia, saat ini bukan hanya biasa-biasa saja, tidak dalam keadaan baik-baik dan aman. Seperti kata mereka, jangan kita tertipu Bapak Ibu ya, karena kita sudah mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Nah, kalau mereka berkata kepada kita aman-aman saja, baik-baik saja, kita katakan, kamu ini sedang mabuk rohani dan sedang berjalan di kegelapan, sedang tertidur. Jadi kami ini sedang berjalan di siang hari dan belum mabuk rohani. Jadi ya kita ingatkan, artinya dunia ini semua sudah diukur.
seluruh muka bumi ini sudah diukur dengan hadiah yang berbeda-beda. Tinggal menunggu waktu, kesempatan, belas kasihan, diberi belas kasihan. Ditunggu berapa lama? Kalau tidak, ya bukan baru disuruh ukur, tapi sudah diukur. Jadi seperti itulah kurang lebih saya tidak bisa katakan, karena kita semua sudah mengetahuinya semuanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi aku katakan tinggal waktu dan tidak bisa terluput selain yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa terluput. Dia terluput dari bencana yang satu, akan dia dikejar oleh bencana yang lain. Dan yang bisa meluputkan kita, mengeluarkan kita, membentengi kita, kecuali kuasa Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan bisa menghampiri kita kalau kita tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi penghalangnya, supaya penghalang itu terlepas dan dia bisa masuk, sehingga itulah yang menjadi perlindungan kita, yang menjadi Tuhan kita. Nah, kalau tidak, ya itulah masalahnya. Dan ada berbeda-beda. Ini api, angin, kepanasan, banyak sekali. Saya tidak, ya pusing, banyak sekali bermacam-macam. Dan ini sebenarnya di alam roh, sebenarnya sudah selesai semuanya. Jadi sudah saya ingatkan kemarin, apa perbedaannya seperti gambaran yang bisa kita lihat secara nyata, perbedaan alam roh dan alam jasmani. Jadi saya tidak ingatkan lagi, jelaskan lagi, ya sudah pernah saya ingatkan. Tapi kalau sudah selesai di alam roh, berarti tinggal kita pasrah di alam nyata. Kita yang sudah berjaga-jaga mengetahui keadaan zaman, kita tidak perlu takut, karena Tuhan sendiri barusan dia berjanji kepada kita bahwa oleh karena kasihnya kita diselamatkan, supaya kita tidak ditimpa oleh murka. Namun yang kita perhatikan, apakah kita ini berada di dalam kebenaran firman Tuhan atau yang melanggar firman Tuhan. Nah, sama seperti yang aku kasih contoh tadi, Bapak Ibu. Sudah diberitahu bahwa di sini akan terjadi ini. Nah, terus saya berkata, saya ini beriman. Tuhan, saya tidak mau keluar. Nah, apakah saya termasuk seorang yang percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus sudah saya saksikan beberapa tahun sebelumnya sudah datang, dan dia sudah datang, dan tanda kedatangannya sudah, tapi sementara dia ingatkan saya, malah saya mengatakan saya ini Tuhan Yesus beriman. Cukup saya di sini, berarti seakan-akan yang mengatur Tuhan. Nah, ini yang kebanyakan terjadi, Bapak Ibu, ya belakangan ini kejatuhan anak-anak Tuhan dari anak-anak Tuhan yang beriman. Kebanyakan lagi dia menafsirkan sendiri semua, ya ada itu semua, padahal di alam roh matanya itu mata kucing, tapi dia tidak sadar, Bapak Ibu. Aku melihat kenapa mata kucing, tapi dia itu bersaksi luar biasa, Bapak Ibu. Tertipu yang tidak tertipu, miri-miri seperti malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan juga ya melihat malaikat Tuhan, seperti dia juga mengatakan saya juga melihat malaikat Tuhan, dan dia terus sendiri sesuai keinginan-inginannya, padahal matanya itu seperti apa ya, Nephilim, mata kucing, Bapak. Jadi ini bukan saya katakan ya terdapat dari antara pasukan, bukan di luar pasukan, dan ada juga yang sebagian dalam pasukan. Bahkan dalam pasukan mungkin sampai saat ini, ya sudah beberapa kali saya ingatkan kemarin, mungkin sampai saat ini di dalam pasukan, ketika pasukan ini ada yang sakit kan. Jadi ada yang sakit, itu peperangan alam roh. Tapi syukur-syukur kalau hanya begitu. Karena kemarin sudah beberapa kali saya ingatkan, ya secara berkata-kata lewat chat, ya terima kasih. Namun saya mengatakan, ya hanya saya menyampaikan, mengingatkan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, terima kasih itu hanya sebatas perkataan. Malah kita tidak bertobat. Akhirnya, ya memang itu peperangan alam roh. Jadi yang sisa kisah ini yang ada di pasukan itu peperangan alam roh. Karena saudara, ya
Entah siapa dia itu yang merasa berarti kamu itu sedang dipukul oleh malaikat Tuhan. Bahkan bola-bola api. Habis dibuang bola-bola api. Disikat habis. Karena tidak menerima peringatan secara manusia jasmani. Hanya itu yang berbicara, alam. Berarti alam tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Alam dunia nyata ini dan alam roh. Kenapa? Karena tidak percaya. Karena menganggap saya lebih benar. Saya lebih beriman. Sayang ya sebenarnya. Dan itu bisa berbahaya Bapak Ibu ya. Itu bisa berbahaya. Jadi mohon maaf, bukan dalam arti ya saya tidak memberi tahu atau mengisah. Sudah lama saya beritahu, banyak sekali saya sendiri manusia jasmani saya tidak sanggup kalau bukan karena roh Tuhan. Saya tidak sanggup. Seakan-akan tidak ada kerja aku selain itu. Tapi karena Tuhan, ya aku bersukacita karena itu upah saya. Nah, itulah perbedaan. Namun, ya ketika saya dikatakan ya sudah biarkan saja. Biar sendiri yang akan sadar dan yang merasakannya. Jadi ya bagaimanapun juga kita harus menuruti atau perintah Tuhan. Nah, itulah. Jadi banyak anak-anak Tuhan ya. Ada juga yang sudah mengandalkan masih mengandalkan gedung-gedung ular. Nah, ya seperti itu ya kurang lebih ya. Atau entah apalah. Yang penting ya yang tidak yang berhubungan dengan keduniawian atau kedagingan. Itu saja. Dan terus yang seterusnya beberapa hari kemarin ya, beberapa hari kemarin ini banyak Bapak Ibu ya, semua banyak sekali si jahat itu ya. Ada yang bentuk kelelawar banyak sekali, sedang mereka menjaring anak-anak Tuhan. Dan ada lagi yang seperti sayap ayam ya, tapi besar sekali dan banyak sekali Bapak Ibu. Tapi tidak ada bukan seperti sayap ayam itu, ada bulunya tidak. Tapi sehingga roh itu mereka kalau mereka menghampiri manusia itu tiba-tiba tidak bisa menilai dirinya sendiri, tidak mengetahui siapa dirinya sendiri. Kalau setan itu menghampiri, apalagi kalau memasuki raga seseorang itu Bapak Ibu. Dan bahkan saling mereka bersuka ria, saling memakan sesama manusia. Dan itu akan terjadi ke depan Bapak Ibu. Sangat banyak saling memakan sesamanya manusia. Dan mereka saling bertepuk tangan, bersorak-sorak, lompat-lompat. Itu yang mereka makan, menurut mereka, mata jasmani mereka, bukan manusia. Tapi itu berkat Tuhan yang luar biasa. Makanan yang paling enak. Menurut mereka. Tapi itulah kerja si jahat itu. Jadi sedangkan anak-anak Tuhan, ketika anak-anak Tuhan, seakan-akan kalau kita mengarahkan seisi ini bisa Bapak Ibu. Aku melihat di situ banyak seperti itu. Ke depan ada misalnya seperti api, dari belakang ada angin puting beliung, ngikut dari belakang, banjir bandang, tsunami, dan banyak sekali lah. Tapi berputar dan di mana kita arahkan, seakan-akan semua ngikut nurut mereka, tidak membantah Bapak Ibu. Jadi kita anak-anak Tuhan semuanya sudah ada kuasa sebenarnya Bapak Ibu. Kita tinggal bagaimana supaya kita selalu menjaga seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi. Artinya jangan tertidur, jangan mabuk, dan menasihati yang membangun. Berarti itu tadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja dulu ya yang saya katakan sebagai nasihat bagi kita semua. Dan kalau ada yang kurang berkenan saya ya mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan saya Shalom Elohim ya kepada Bapak Surgawi, pada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu berada di Zoom Live langsung dan mereka yang nonton di YouTube ya. Aku menambahkan sedikit saja ya. Jadi dua kerajaan sudah berdiri ya, sudah sangat jelas ya, mana yang ikut dalam kerajaan 666
mana yang sudah naik ikut dalam kerajaan dunia ilahi atau yang sering dikenal dengan angka 777. Itu sudah sangat terlihat, sudah sangat nampak sekali jelas perbedaannya. Anak-anak dunia atau sering dikenal dengan anak-anak kegelapan, mereka sudah terlena dengan sistem dunia yaitu barcode dan kiris, dan disusul dengan LGBT ya. Mereka sudah menggiring di dalam tempat-tempat ibadah, sedangkan anak-anak terang atau anak-anak yang punya cahaya, punya kemuliaan dari Tuhan, itu mereka sudah bisa membedakan, sudah bisa membaca situasi atau kondisi saat ini yang sedang terjadi ya. Dan anak-anak dunia itu akan berputar terus-menerus di kitab Wahyu. Mereka tidak akan bisa menafsirkan atau mengartikannya karena terjebak oleh kenikmatan dunia. Makanya tidak sanggup untuk memahami kitab Wahyu. Karena mereka juga tidak mampu untuk bayar harga. Sedangkan anak-anak terang atau anak-anak Tuhan, itu mereka sudah disingkapkan tentang simbol-simbol yang berada di kitab Wahyu. Makanya mereka tidak akan terjebak dengan sistem dunia atau sistem antikristus, atau orang dunia katakan sistem dajjal ya, seperti itu. Makanya banyak anak-anak terang atau anak-anak cahaya yang sudah mulai bersaksi. Itu anak-anak dunia tidak pada suka, tidak menyukai kesaksian anak-anak terang, karena mereka selama mereka bersaksi, mereka juga memperlihatkan cahaya, memperlihatkan pantulan dari sang sumber cahaya. Karena kan manusia itu adalah gambaran dari Tuhan. Makanya manusia yang kembali kepada Tuhan ya harus bercahaya, karena kan sebagai pantulan, sebagai gambaran dari Tuhannya sendiri, dari sang penciptanya sendiri, seperti itu. Sedangkan anak-anak dunia itu tidak memiliki cahaya, mereka cenderung gelap, tidak ada efek-efek apapun di sekitar mereka seperti lampu ataupun cahaya matahari, nggak ada efeknya sama sekali. Sedangkan anak-anak terang itu akan memiliki efek-efek yang mungkin bagi anak-anak dunia itu mereka tidak percaya. Ya, mereka kan terlalu menikmati dunia. Mereka terjebak oleh AI, oleh apa namanya, yang di TikTok itu apa ya, efek-efek yang filter-filter itu loh, yang filter kecantikan, filter segala macam, bahkan filter apa lampu-lampu yang aneh-aneh itu loh. Jadi lampunya itu berubah warna tapi tidak sesuai tempo atau irama. Jadi ketika berubah warna ya tubuhnya sama dindingnya juga ikutan berubah, tidak sesuai iringan dengan tempo, dengan irama yang lembut ya. Kan kalau perubahan warna atau kedipan lampu atau cahaya dari matahari itu pasti ada temponya, ada iramanya. Jadi kalau memakai yang di apa di aplikasi TikTok atau aplikasi yang lain, itu warnanya itu sangat istilahnya kelihatan sekali kalau itu bukan asli, seperti itu. Tapi kalau anak-anak terang, anak-anak cahaya, itu mereka pergantian warnanya itu lembut atau smooth ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi anak-anak dunia itu akan menyerang anak-anak terang yang sudah bercahaya, yang sudah katakanlah yang menyamai gambaran Tuhannya sendiri, seperti itu. Tetapi ketika anak-anak terang itu bercahaya atau bersaksi, itu anak-anak dunia semakin kepanasan, semakin tidak suka, karena mereka tidak punya kesaksian, tidak punya penglihatan, tidak punya mimpi. Sedangkan anak-anak terang, anak-anak cahaya sudah punya kesaksian. Setiap hari, setiap minggu, bahkan bulan demi bulan, mereka akan terus bersaksi seperti itu. Dan sudah sangat terlihat, nampak sangat jelas sekali perbedaan antara anak-anak dunia dan anak-anak terang. Disitulah letak perbedaannya yang sangat signifikan. Dan dua kerajaan ini antara 666 dan 777, antara antikristus dan dunia ilahi, itu sudah berlangsung ya, sudah terjadi. Bahkan waktu akan semakin dipercepat lagi. Dan mereka yang sudah dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan, ya mereka akan bercahaya. Dan mereka akan menerima serangan-serangan dari anak-anak dunia atau anak-anak kegelapan. Setan atau iblis yang memakai anak-anak dunia itu akan menyerang
anak-anak yang dipakai oleh malaikat Tuhan, wadahnya itu, wadah yang sudah dipakai oleh malaikat Tuhan, itu akan diserang oleh anak-anak dunia atau anak-anak kegelapan. Iblis atau setan itu juga memakai wadah untuk menyerang anak-anak terang. Ya karena mereka tidak punya cahaya. Makanya ketika ada yang menyerang, itu biasanya mereka akan menggunakan akun atau istilahnya tidak ada fotonya, tidak sesuai dengan gambaran mereka, tapi mereka memakai akun bodong atau untuk menyerang biasanya karena mereka tidak berani tampil, tidak berani speak up, ya karena tidak punya cahaya tadi. Sekalipun itu DNA ilahi, ya, tapi kalau penuh dengan kesombongan ya tidak akan bisa untuk mendapatkan meterai dari Tuhan seperti salib atau T dan tidak punya cahaya sekalipun dia itu DNA ilahi ya seperti itu, apalagi DNA yang sudah rusak, yang sudah kacau balau, tidak mau bertobat, tidak mau mengakui, ya cahaya itu tidak akan bisa didapatkan dan sangat susah sekali untuk mendapatkannya. Cahaya saja tidak punya, apalagi untuk mendapatkan meterai ilahi itu akan sangat susah ya karena sudah terima tanda, sudah menerima 66 yang mereka itu sangkal seperti itu. Padahal ketika sudah menyadarinya, itu hanya dibutuhkan kerendahan hati dan bertobat, ya pasti akan Tuhan pulihkan, akan dikembalikan cahayanya. Tapi berhubung manusia itu sombong, sombongnya minta ampun dan belum pernah ke surga, sedangkan malaikat jatuh atau Nephilim atau Lucifer saja sudah dari surga. Nah, manusia itu belum sampai ke surga saja sudah sombongnya minta ampun. Sedangkan malaikat jatuh saja dibuang dari surga. Makanya dia tidak bisa balik lagi ke surga karena sudah dibuang. Seperti itu. Makanya mereka menciptakan DNA palsu alias memakai vaksin tadi untuk merusak DNA ilahi yang sudah ada pada manusia. Sehingga manusia itu ketika memakai DNA yang palsu tadi, yang KW, itu tidak bisa naik ke surga. Karena sudah terima vaksin, itu akan mengembalikannya lagi itu akan sangat susah. Bayar harganya itu bisa double atau 2 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat bayar harganya untuk mengembalikan cahaya bahkan meterai ilahi seperti itu. Sama saja kan menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Istilahnya kan seperti itu. Karena sudah menggantikan juru selamat yang palsu yaitu vaksin seperti itu. Untuk mendapatkan meterai ilahi atau cahaya nurani hati atau cahaya nur ya orang menyebutnya itu ya harus bayar harga yang sangat tinggi, tidak boleh santai-santai atau tidak boleh hanya seperti orang-orang pada umumnya yang mereka harus berpuasa, harus bersaksi, pokoknya bayar harganya itu benar-benar tinggi, tidak sekedar seperti orang pada umumnya. Bahkan berpuasa 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali, bahkan badan sampai kurus kering, ya karena bayar harga untuk mengejar meterai ilahi, mengejar yang namanya cahaya. Karena kan manusia itu adalah gambaran dari Tuhan. Kalau manusia saja tidak serupa dengan Tuhan, ya mana mungkin manusia itu bisa naik ke surga. Seperti itu. Terjebak oleh yang namanya pekerjaan setan atau iblis, yaitu vaksin itu sendiri yang kemarin sudah ramai diperbincangkan dan anak-anak dunia itu tidak mau menerima bahwa vaksin itu adalah tanda binatang. Makanya mereka itu akan terjebak terus-menerus, berputar di kitab Wahyu, tidak akan bisa menembusnya. Namanya saja anak-anak dunia, anak-anak kegelapan. Makanya mereka akan berputar terus di kitab Wahyu, tidak akan selesai mereka memahaminya. Ya karena mereka menikmati dunia, serupa dengan dunia. Sedangkan anak-anak terang, anak-anak cahaya, mereka bisa memahami kitab Wahyu dengan berbagai macam simbol. Karena mereka disingkapkan, karena mereka memiliki kerendahan hati. Makanya dituntunlah mereka ketika mereka memiliki kerendahan hati. Seperti itu. Dan tambahan lagi ya, akan terjadi penjarahan atau pencurian atau perampokan ya di rumah-rumah, di toko-toko, di kios-kios atau di toko kelontong atau di gudang-gudang ya. Bagi kalian yang meninggalkan rumah, berhati-hatilah. Baru ditinggal 1 hari atau setengah hari atau beberapa hari, itu rumah bisa ludes, diambil pencuri atau perampok.
seluruh barang yang ada di dalam rumah itu akan digasak oleh perampok atau pencuri karena masa kesusahan ya, di mana-mana susah. Bahkan pasar saja sepi, supermarket atau pasar itu sudah mulai sepi. Mereka membeli makanan itu yang penting-penting saja, sayuran. Terus di warung atau di warteg ya, di tempat makan, itu mereka tidak akan mengambil makanan yang mahal seperti daging atau seperti udang atau cumi. Mereka akan membeli makanan yang di bawah harga 10.000, ya tahu, ya tempe, mentok-mentok itu telur mereka akan membelinya. Tidak yang mahal-mahal sampai 20.000 atau 30.000. Mereka akan membeli makanan yang mampu mereka dapatkan dan bisa bertahan hidup sampai berhari-hari. Ya karena memang masa kesusahan ya, seperti itu. Mereka akan membeli itu hanya sebatas tahu, tempe, telur, sayur-sayuran yang mungkin masih terjangkau di bawah 10.000. Kalau di atas 20.000 mereka akan tidak akan melihatnya makanan tersebut seperti daging, udang, cumi seperti itu. Ya karena benar-benar masa kesusahan seperti itu. Dan berhati-hatilah apabila kalian itu memiliki toko, kios, ya gudang segala macam, itu akan dijarah sama mereka. Ya karena benar-benar susah masa ini ya, benar-benar masa yang memprihatinkan. Bahkan sekarang itu rakyat sudah mulai berbondong-bondong untuk melengsarkan pemimpin negara ini. Entah berapa minggu lagi atau entah bulan depan atau 2 bulan lagi ya. Ini sudah mulai, mereka sudah mulai persiapan. Karena sudah diambang batas tidak wajar ya pemerintahan ini saat ini itu. Makanya mereka akan mulai istilahnya melengsarkan dan persiapkan tragedi 98 ya akan terulang kembali dan akan lebih hebat lagi. Di mana-mana akan terjadi penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan ya penculikan, terus penembakan sniper atau penembak jitu itu akan pada bermunculan di gedung-gedung atau di rumah-rumah. Ketika ada yang memberontak di jalan-jalan ya mereka akan menembaknya tanpa rasa kasihan ya. Dan di atas aspal atau jalan raya itu penuh dengan pertumpahan darah, darah akan berjajaran di mana-mana. Ya karena tragedi 98 itu akan terulang kembali. Bahkan lebih hebat lagi dari tahun 98. Ya nanti kalian akan lihat sendiri ya. Banyak orang akan kocar-kacir, akan kesana kemari tidak jelas. Ya karena ya pemerintahan saat ini kan lebih mengedepankan korupsi di mana-mana. Ya MBG lah, terus itu koperasi itu merah putih yang segala macam itu kan semuanya korupsi untuk menghentikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di toko atau di tempat-tempat orang berusaha ya, tempat usaha seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dariku dan berjaga-jaga dan berhati-hati ya dan was-was. Jangan sampai kalian itu terlena dengan dunia. Ketika tiba-tiba saja kalian membawa jam tangan atau gelang atau cincin atau anting-anting atau kalung emas, ya berhati-hati di jalan. Jangan sampai kalian tuh pamer ya di pasar atau di minimarket, misalnya pergi ke pasar bukannya memakai baju yang sederhana malah memakai gaun misalnya atau baju pesta ya. Jangan ya. Jangan istilahnya jangan membuat dilirik sama pencuri atau perampok ya. Ya biasa saja. Seadanya saja, tidak usah berpakaian glamor atau segala macam. Ya kalau memang adanya seperti itu ya pakai seadanya saja, tidak usah pamer sana sini gelangnya sampai dari tangan sampai ke lengan ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu saja tambahan dariku dan